Selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita mau memulai ibadah. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan tolong berkati, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga merenungkan segala sesuatunya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan doa pengakuan dosa. Teman-teman akan diberikan beberapa waktu untuk berdoa secara pribadi yang nantinya akan saya tutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat pada hari ini. Dan juga selama seminggu ini ya Tuhan ampuni kami apabila kami tidak melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami juga apabila kami berlaku melenceng dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya kami tidak mengulangi dosa-dosa kami ini lagi. Tuhan tolong ampunilah kami dan berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waktu
Selamat pagi teman-teman sekalian, senang bisa berjumpa kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sampai hari ini Tuhan boleh menjaga dan memelihara kami. Dan kiranya Tuhan juga yang memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan juga yang boleh berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala ketidaklayakannya, biar roh Tuhan yang memampukannya, dan biar roh Tuhan juga yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membaca dari surat Rasul Yohanes 11 ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Ya, Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi selamat pagi teman-teman sekalian. Tema kita adalah sahabat di kala duka gitu. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman juga pada saat waktu sebelum pandemi gitu ya, Anda punya kesempatan untuk ataupun juga cukup sering datang ke rumah duka gitu ya, dimana kita menghadiri upacara ataupun juga penghiburan bagi teman-teman ataupun saudara-saudara yang terkena kedukaan. Nah, teman-teman sekalian, seringkali pula kita juga mendengar respon atau melihat respon dari teman-teman atau saudara-saudara kita berkaitan dengan kehilangannya ataupun juga berkaitan dengan kepergian dari orang yang terkasih gitu ya. Ada yang menangis, mungkin kebanyakan menangis gitu kan ya. Ada yang menjadi marah gitu kan ya, atau ada yang menolak gitu ya, ataupun juga ada yang malah menutup diri. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat sahabat bagi mereka yang berduka gitu ya, bagi teman-teman kita ataupun saudara kita yang berduka. Maka hari ini kita boleh merenungkan bagian dari firman Tuhan yang dimana bacaan yang kita baca tadi itu menjadi satu bagian dari perikop yang berjudul Lazarus dibangkitkan. Ya, kita tahu bahwa Maria, Marta adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan juga tentunya Lazarus saudaranya itu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pada saat mereka mengalami kedukaan gitu ya, dan Tuhan melihat mereka yang berduka itu, maka Tuhan pun di situ dinyatakan menjadi terharu gitu kan ya, masjul hatinya gitu kan ya. Mungkin gundah gulana gitu kan ya, dan terharu, dan akhirnya dia pun merasa bersedih hati gitu ya. Dia Tuhan benar-benar dapat merasakan dan berempati terhadap Maria dan Marta gitu kan ya, bagaimana mereka begitu kehilangan sang saudaranya itu. Nah, teman-teman, pada saat kita menemani ataupun juga melihat gitu kan ya, teman-teman kita ataupun juga saudara-saudara kita yang berduka gitu kan, atau bahkan kita yang mungkin pernah juga mengalami kedukaan gitu kan, maka hal yang kita perlu lihat adalah bagaimana kita bisa menolong mereka untuk melewati masa-masa kedukaan ini seperti itu. Nah, ada 5 tahapan gitu ya dalam kedukaan itu gitu kan. Yang pertama adalah tahapan penolakan gitu. Bagaimana mereka merasa tidak terima gitu kan ya, ataupun mereka menolak bahwa sebenarnya orang yang mereka kasih itu telah pergi gitu. Apalagi kalau situasinya gitu ya, meninggalnya dalam
jangka waktu yang cepat ataupun mendadak gitu ya, yang hari ini masih ada, hari kemarin masih ada, terus hari ini sudah meninggal. Mungkin mereka nggak akan mereka nggak akan kebayang gitu ya, bahwa loh, kemarin tuh masih berbicara dan bercanda gitu kan ya, tapi sekarang sudah berangkat terlebih dahulu gitu. Dan biasanya mereka akan menolak kenyataan bahwa sang kekasih hatinya ataupun orang yang terdekat itu telah meninggalkan dia gitu. Nah, itu adalah tahap yang pertama, teman-teman sekalian. Nah, terus kemudian tahap yang kedua adalah tahap kemarahan gitu kan ya. Bagaimana mereka menolak sedih gitu kan ya, dan melampiaskan kesedihannya itu dengan marah gitu ya, memarahi orang-orang gitu ya, menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan mungkin orang tuanya, kenapa kok tidak menjaga adik gitu kan ya, ataupun kalau itu salah satu orang tua kita gitu kan ya, ya amit-amit jangan gitu kan ya. Terus kemudian kita menyalahkan, kenapa mama nggak menjaga papa atau papa nggak menjaga mama, dan seterusnya seperti itu. Bahkan kita pun juga akan mungkin juga disalahkan gitu ya, kenapa aku tidak memberikan waktu gitu ya, teledor dan segala macam seperti itu gitu ya, mencari kesalahan orang gitu kan. Bahkan mungkin Tuhan juga disalahkan seperti itu gitu. Itu tahapan kemarahan seperti itu. Dan tahapan yang berikutnya adalah tahapan menawar, bargaining seperti itu. Bagaimana kita melakukan tawar-menawar terhadap kesedihannya itu gitu kan ya, dan mulai berandai-andai gitu ya, seandainya gitu kan ya, mama bisa menjaga, kan papa masih hidup gitu kan, atau sebaliknya gitu kan ya, atau seandainya gitu kan ya, mungkin orang tua bisa menjaga adik, mungkin adik masih hidup gitu ya, seandainya saya memberikan waktu yang lebih banyak gitu ya, mungkin ini tidak terjadi, dan lain sebagainya seperti itu, teman-teman sekalian. Dan yang keempat adalah depresi gitu kan ya. Bagaimana tahapan ini gitu kan ya, bukan depresi dalam hal jadi gila gitu, enggak gitu ya, tetapi bagaimana dia mengasihi diri sendiri, terus kemudian dia menutup diri gitu ya, sedih gitu ya, tidak mau ketemu orang lain seperti itu. Dan pada akhirnya yang terakhir adalah tahapan penerimaan gitu ya, bagaimana hidup itu ya harus terus berjalan gitu kan. Dan mereka mulai menerima realita yang ada gitu kan ya, ya tidak bisa diapa-apain gitu kan, seperti itu. Dan kemudian mereka harus menjalani hari-hari mereka seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, tapi bagaimana kita menolong setiap teman-teman ataupun juga saudara-saudara kita untuk melewati masa-masa ini gitu ya. Apalagi dalam kondisi pandemik ini, ada berapa banyak teman dan saudara-saudara kita gitu yang kita jumpai, mereka mengalami kedukaan karena ditinggal oleh anggota keluarga ataupun kenalan mereka ataupun orang terdekat mereka begitu kan ya, orang terkasih mereka gitu kan, karena pandemik ini seperti itu. Oleh karena itu maka kita pun gitu ya harusnya membantu mereka gitu kan ya, bagaimana kita menjadi seorang sahabat di kala mereka berduka gitu ya, bagaimana kita harus dapat menempatkan diri kita gitu ya, menolong, memampukan mereka untuk berjalan melewati tahapan-tahapan kesedihan mereka ini seperti itu. Dahulu saya pernah sharing-sharing sama salah satu teman di sebuah camp ataupun retreat gitu ya. Teman ini menyatakan bahwa dia ada penyesalan gitu kan ya, sampai dia SMA ini dia menyesal karena apa? Karena dia marah sama opanya gitu. Dia ceritanya gitu ya, dia mencoba untuk menceritakan bahwa pada waktu itu gitu kan ya, dia begitu marahnya sama opanya gitu, karena opanya tidak membela dia, yang biasanya opanya selalu membela dia sejak dia kecil gitu kan ya, kalau ada apa-apa selalu dibelain sama opanya gitu ya. Pada waktu orang tuanya mau menghukum pun gitu kan ya, opanya yang selalu menolong dia gitu ya. Tapi satu kali dia melakukan hal yang konyol gitu kan ya, dan dihukum oleh orang tuanya, dan saat satu-satunya itu gitu kan ya, atau di kesempatan itulah gitu ya, opanya malah mendukung orang tuanya gitu ya, dan mengatakan ya benar, apa yang kamu lakukan ini sudah kelewatan gitu ya, dan kamu harus menerima konsekuensinya gitu. Wah,
dikatakan dia langsung marah dan membencinya gitu kan ya, dan kemarahannya itu gitu kan ya terus menerus gitu ya, sehingga pada waktu dikasih tahu oleh ibunya gitu kan ya bahwa opanya ke rumah sakit gitu kan ya, dia tetap tidak mau menghubungi, tidak mau menyapa dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia berdiri di depan ranjang ranjang di mana opanya itu meninggal, dan dia baru menyadari hal itu bahwa sebenarnya gitu ya ada banyak kasih dari opanya gitu kan, tapi hanya karena satu peristiwa itu gitu ya, dia marah besar gitu ya, sehingga dia menyesali gitu kan, dia menyesali perbuatannya. Kenapa di saat-saat terakhir opa gitu kan ya malah aku menaburkan kemarahan dan kebencian gitu. Tapi gimana lagi gitu ya, sudah terjadi gitu kan. Dan kita ya itu sama gitu ya, itu pada waktu itu dia mungkin berandai-andai gitu ya, wah kalau tahu begitu gitu kan ya, saya akan langsung datang minta maaf gitu kan ya, terus kemudian saya tahu saya yang salah gitu kan ya, bukannya opa gitu kan ya ataupun orang tuanya seperti itu gitu kan. Tapi apa mau dikata gitu kan, opanya sudah meninggal seperti itu, dan yang tertinggal hanyalah penyesalan gitu, dan dia cukup tidak terima gitu kan, kenapa gitu ya dia menyalahkan dirinya seperti itu, kenapa aku tidak merelakan gitu, kenapa aku tidak menerimanya gitu, padahal itu kan untuk kebaikanku juga seperti itu. Dan dia dikuasai oleh kemarahannya sehingga dia berandai-andai dan akhirnya dia depresi. Dan pada waktu kami bercakap-cakap, sebenarnya ada terbesit di hatinya bahwa dia masih belum mau menerima sebenarnya akan kematian dari opanya itu, seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita punya teman atau sahabat ataupun orang-orang terdekat yang mengalami kedukaan, maka sudah sepatutnya lah gitu, kita boleh hadir bagi dia gitu ya, kita boleh menemani dia gitu kan, sehingga pada saat dia membutuhkan sesuatu, kita bisa menolong dia, kita bisa mendorong dan menguatkan hatinya gitu. Dan tidak selalu teman-teman harus dengan nasihat yang menghibur gitu kan. Kadangkala pada saat mereka masih di tahap yang denial tadi, tahap penolakan itu, terus kita hibur, ayo terima dan segala macam, maka dia akan merasa sangat sedih karena kita tidak merasakan apa yang dia rasakan gitu kan. Bahwa kita banyak sekali ngomong gitu ya, padahal dia hanya membutuhkan mungkin didengar ataupun ditemani untuk menerima kenyataan ini, seperti itu teman-teman sekalian. Dan oleh karena itu, marilah kita menjadi peka teman-teman terhadap teman-teman kita yang sedang berduka atau lagi bersedih hati gitu kan. Mungkin kehadiran kita dengan dengan berdiam diri dan menemani dia itu sudah sesuatu hal yang luar biasa, menguatkan dia seperti itu gitu kan ya. Dan kita boleh sama-sama gitu ya, bersedih bersama-sama, merasakan kesedihan yang dia rasakan, dan itu menjadi sebuah kekuatan bagi yang berduka gitu ya, bahwa dia disadarkan bahwa dia tidak sendirian menghadapi semuanya ini. Dikala dia menoleh ke belakang pada saat segala masa-masa kedukaannya itu, ada engkau yang selalu menguatkan gitu, engkau yang selalu hadir. Itu adalah di mana dia akan bisa melihat ada Tuhan yang sedang menjaga dia, bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memperhatikan, ada orang-orang yang hadir di belakang dia, di samping dia, untuk menjalani tahapan-tahapan yang mungkin berat baginya gitu kan ya, dan menatap hari yang akan berbeda di hari ke depan. Tetapi dengan adanya teman di kiri kanan, di adanya orang-orang yang menguatkan dia, maka dia pun juga akan dikuatkan untuk melangkah, untuk menerima, dan kemudian melangkah maju kembali, menjalani hari-hari ke depan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sama seperti dalam bacaan ini gitu kan ya, betapa Tuhan hadir di situ gitu kan ya.
bukan secara fisik gitu ya, tetapi juga dalam segala keseluruhan hatinya gitu kan, sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan, kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta, sehingga sampai dia ikut menangis bersama dengan mereka gitu. Dan kalau kita melihat selanjutnya gitu kan ya, maka Tuhan pun juga menolong gitu kan. Tapi teman-teman, sebelum itu terjadi, sebenarnya kita coba lihat gitu kan, di ayat yang ke-6 gitu. Ada sesuatu hal yang menarik di situ gitu kan. Kita coba baca ya, pasal 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya gitu ya. Jadi Tuhan diberitahu bahwa Lazarus Lazarus itu sakit gitu kan ya. Terus kemudian bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, apakah kalau begini Tuhan itu mengasihi Maria dan Marta gitu kan, seperti itu. Itu sudah tahu bahwa Lazarusnya sedang sakit gitu ya, dan ini bukan hanya sakit biasa, sakit yang akan bisa menghadapi kematian gitu kan, tapi gitu kan ya, Tuhan malah sengaja tinggal gitu kan. Apakah memang Tuhan mengasihi kalau seperti itu gitu kan ya? Itu kita bisa melihat bahwa wah, ini rasanya Tuhan nggak mengasihi gitu. Ataupun kita bisa melihat, wah ini gimana sih Tuhan nih gitu ya, katanya ini sayang gitu kan ya, tapi malah sengaja tinggal di situ teman-teman sekalian. Itu contohnya gitu, kalau saya bisa bayangkan gitu kan, ini amit-amit jangan gitu kan ya gitu kan. Nah, misalnya gitu, ada salah satu orang terkasih kita atau keluarga kita gitu kan ya, sedang sakit keras tiba-tiba gitu ya, jantung ataupun juga terjatuh gitu kan ya, dan kita harus memanggil dokter sesegera mungkin atau ambulans gitu ya. Terus kemudian waktu kita telepon, terus ambulannya bilang gini, maaf ya, ambulannya habis dicuci gitu kan ya, nunggu 3 jam lagi baru kering, terus kamu bisa menjemput gitu. Wah, bisa kamu tuntut gitu ya di kantor polisi ya, itu si ambulan gitu ya, atau dokternya gitu ya, maaf ya, saya besok baru prakteknya gitu kan. Wah, bisa bisa ini ya, kamu tuntut juga ya gitu kan ya. Wah, ini gimana sih gitu ya, ini sudah kan kamu kenal sama papa saya ini gitu kan ya, dan segala macam lah seperti itu gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau selamanya itu yang terjadi, coba dilihat gitu kan ya, apakah apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan pada peristiwa itu gitu kan. Nah, kita mesti melihat dan membaca di ayat yang keempat gitu kan. Coba di ayat keempat, itu apa yang dikatakan di sini? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan sudah ngomong penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi teman-teman, kenyataannya apa gitu kan ya? Waktu Tuhan Yesus datang ke sana, itu Lazarus sudah mati, sekitar 4 hari sudah mati gitu kan. Maka sebenarnya apa-apaan Tuhan, kamu ngomong penyakitnya nggak akan membuat mati, tapi begitu kamu nyampe sana mati juga tuh gitu kan. Nah, apakah maksudnya Tuhan ini penuh canda gitu kan ya, seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, maka disinilah gitu kan ya, luar biasanya gitu kan ya, bahwa pada saat Tuhan hadir di situ, Tuhan bukan hanya sekedar hadir gitu ya dalam kepedihan, tapi Tuhan punya misi gitu kan ya, untuk mendatangkan sebuah rencana yang baik gitu ya, untuk menghadirkan sebuah rencana yang indah buat orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan mengalami sebuah kesedihan, mengalami sebuah kedukaan itu, seperti itu gitu ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi, ada rencana yang indah di balik semuanya itu. Dan disitulah gitu ya, Tuhan gitu kan ya, bukan hanya ingin menyembuhkan si Lazarus gitu ya secara fisik, enggak gitu ya, tetapi Tuhan juga ingin menyembuhkan kepercayaan orang-orang di situ gitu kan ya, kepercayaan Maria, Marta, maupun juga orang-orang yang atau saudara-saudara yang bersama-sama dengan Maria, Marta di tempat itu gitu. Karena apa gitu ya, pada saat itu gitu kan ya, terus kemudian kalau kita baca seterusnya maka Tuhan di situ membangkitkan Lazarus gitu kan. Di situ dikatakan, kata Yesus, angkatlah batu itu gitu kan ya. Dan kemudian Yesus berkata gitu kan,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Luar biasanya Tuhan, gitu kan ya. Dia bukan hanya datang menemani, begitu kan ya, tapi dia mau menolong, gitu kan ya, Maria dan Marta untuk bertumbuh, gitu kan ya, untuk melewati proses kesedihan itu menjadi sebuah proses untuk mempercayakan diri, menjadi sebuah proses untuk bergantung lebih sungguh kepada Tuhan, untuk lebih percaya bahwa Tuhan itulah pemilik hidup dan matinya manusia. Tidak ada seorang pun yang Tuhan tidak kehendaki untuk mati, dia bisa mati, gitu kan ya, seperti itu. Kalaupun Tuhan sampai mengizinkan suatu terjadi, gitu kan, maka ada maksud di balik semuanya itu, gitu. Dan Tuhan menghendaki kita gitu ya, untuk memampukan, gitu, teman-teman kita yang berduka, gitu kan ya, teman-teman kita yang mengalami kesedihan, untuk melewati masa-masa itu dan melihat bagaimana tangan Tuhan itu, gitu kan ya, dan menolong dia untuk bertumbuh, gitu kan ya, semakin dewasa, gitu ya, dengan kondisi seperti itu, gitu ya, dengan situasi apa yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa dia harus kehilangan orang yang dia kasihi, mungkin belahan jiwanya, mungkin orang yang dia bergantung padanya, gitu kan, seperti itu, sehingga pada waktu orang itu meninggal dia rasanya nggak punya pegangan lagi, seperti itu. Maka Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhanlah yang bisa memampukan memelihara kita, gitu kan. Tuhanlah yang bisa menjagai kita, gitu kan. Bukan karena kekuatan manusia, gitu, tetapi karena ada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Orang yang tadinya bergantung pada manusia, maka harus bergantung pada Tuhan. Dan pada akhirnya, gitu ya, dia mampu, gitu ya, melewati hari-hari, gitu kan. Ada banyak, gitu kan ya, teman-teman, gitu kan ya, orang-orang yang pernah saya kenal, gitu kan ya, kehilangan misalnya suami atau istrinya, gitu kan, ataupun dia harus akhirnya, gitu kan ya, dia harus menjalani kehidupannya sendiri itu tanpa salah satu orang tuanya, gitu, ataupun tanpa kedua orang tuanya. Tapi luar biasanya Tuhan itu menjaga mereka, gitu ya, menjaga anak-anak, atau menjaga juga salah satu orang tua kita yang bisa memampukan mereka, gitu ya, untuk membuat anak-anaknya sukses, gitu ya, untuk membuat dirinya, gitu kan ya, ataupun tanpa orang tua, gitu kan ya, mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi mereka bisa membawa diri, mereka bisa menjagai kehidupan mereka dengan baik, gitu, seperti itu. Itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita nggak akan mampu. Nah, oleh karena itu pada saat-saat kepedihan, pada saat kedukaan itu, itulah kuncinya di mana kita harus hadir bagi mereka. Bukan hanya sekedar hadir, tapi dalam segenap hati kita harus berempati kepada mereka, merasakan kesedihan yang ada, gitu ya. Bukan asal berkata-kata penghiburan, enggak, gitu. Kita harus punya wisdom, kita harus punya hikmat, gitu ya. Pada saat mereka denial, ya udah, kita duduk diam menemani mereka, gitu kan. Tidak banyak cakap seperti itu. Tapi kalau mereka membutuhkan penguatan, maka barulah kita mengatakannya, barulah kita memberikan kekuatan kepada mereka, seperti itu, gitu. Dan pada akhirnya kita memampukan mereka untuk melewati masa-masa ini dan membuat mereka menjadi semakin baik, membuat mereka semakin percaya kepada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan seorang sahabat sejati, sahabat yang ada di kala duka, gitu kan, di kala orang-orang yang harus melepaskan pegangan mereka, dan kemudian mereka tidak tahu harus berpegang pada siapa, maka kita menolong mereka, kita menggandeng tangan mereka, dan kemudian menyerahkan tangannya kepada tangan Tuhan, sehingga hanya Tuhanlah yang memegang teman-temanmu itu, memegang saudara-saudaramu itu yang dalam kedukaan itu.
Nah, satu kali teman-teman sekalian ada tips menarik gitu ya, tip praktis gitu ya, untuk menolong, memampukan ataupun juga menghibur keluarga yang berduka gitu kan. Satu kali gitu kan ya, orang tua saya gitu kan ya mengatakan kalau ke tempat berduka gitu ya, bawalah satu nasi bungkus ataupun beberapa nasi bungkus ataupun juga bakcang atau apapun ataupun bakpao atau apalah begitu kan. Kalau itu hari pertama gitu kan ya, yang berduka gitu. Kenapa? Pada saat mereka mengalami kedukaan, mereka mungkin sudah terlalu sedih sehingga mereka sudah tidak memikirkan lagi untuk makan gitu kan. Dan kemudian ribut oleh urusan surat menyurat ataupun juga rumah sakit ataupun macam-macam gitu ya, sehingga mereka nggak sempat makan. Maka begitu kita hadir di sana, berikanlah itu gitu kan. Menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi sebuah perhatian kita kepada mereka gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang yang berharga buat orang-orang itu gitu kan ya. Mungkin hanya sekedar bakcang ataupun nasi bungkus begitu kan, tapi itulah yang menguatkan mereka gitu kan. Dikala semua orang menemani, tapi itu ada sesuatu yang mereka juga harus menjaga dirinya supaya mereka tidak sakit juga begitu. Nah teman-teman sekalian, oleh karena itu marilah kita bersama-sama gitu kan ya, mencoba untuk menjadi sahabat di kala duka gitu, apalagi di saat-saat seperti ini gitu. Dan mungkin kita nggak bisa hadir secara fisik, tapi kita bisa hadir dalam WA kita, dalam text message kita gitu kan ya, ataupun dalam doa-doa kita gitu kan. Bahkan sesudahnya kita pun juga masih bisa menanyakan kabarnya seperti apa, bagaimana keadaanmu saat ini gitu kan ya, dan lain sebagainya. Sehingga perhatianmu itu akan menolong dia untuk melihat bahwa ada kepedulian, ada kasih Tuhan yang tetap nyata dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, maukah engkau menjadi seorang sahabat di kala duka? Maka berjuanglah dalam ketulusanmu, maka engkau akan menolong mereka melihat bagaimana Tuhan peduli kepada teman-teman dan sahabat-sahabatmu ataupun juga saudara-saudaramu yang berduka itu. Selamat menjadi sahabat di kala duka. Amin. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Pokok doa yang akan kita doakan yaitu ada bangsa dan negara, gereja-gereja dan GKI Gading Indah, program remaja untuk di tahun anggaran yang baru, dan juga pergumulan teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari maupun belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya bangsa dan negara kami bisa selalu maju ya Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya upaya-upaya yang sudah pemerintah lakukan dalam mengurangi penyebaran corona ini bisa efektif ya Tuhan. Tuhan tolong berkati juga supaya sistem pemerintahan dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan juga
Tolong berkati supaya masyarakat Indonesia juga bisa mengikuti semua protokol dengan baik ya Tuhan. Tolong berkati. Tuhan, juga kami ingin mendoakan untuk gereja-gereja dan KKI Gading Indah. Tolong berkati supaya setiap kegiatan ibadah yang diadakan gereja bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tolong berkati supaya semua kendala-kendalanya bisa terselesaikan ya Tuhan. Tolonglah. Tuhan, juga kami ingin mendoakan untuk program-program remaja. Tolong berkati supaya program-program remaja bisa dilancarkan ya Tuhan. Juga tolong berkati supaya pengurus-pengurusnya bisa menemukan program yang menarik dan juga bisa diikuti oleh banyak orang ya Tuhan. Tuhan juga tolong lancarkanlah. Tuhan, juga kami ingin mendoakan untuk pergumulan teman-teman sekalian ya Tuhan. Tolong berkati bila ada yang bergumul dalam pelajarannya dan juga kehidupan sehari-harinya ya Tuhan. Tolong berkati supaya mereka bisa diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan juga tolong berikanlah akal budi dan kepintaran dalam belajar dan lainnya ya Tuhan. Tuhan, tolong dengarkanlah doa kami ini. Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita akan menerima berkat. Siapkanlah hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Yesus